Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Kalau saudara dengar suara saya sedikit agak serak-serak basah, karena memang beberapa hari yang lalu saya nggak keluar sama sekali suaranya. Jadi saya bersyukur kalau misalnya sekarang sudah kembali, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan terus membuka dari Galatia pasal yang keempat, dan kita akan terus melihat bagian ini, karena ini adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita, dan juga firman Tuhan yang juga berbicara pada waktu itu kepada gereja-gereja yang ada 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Luar biasa sih menurut saya Alkitab ini. Mari kita berdoa sebelum saya menjelaskan kepada saudara dari Galatia pasal yang keempat. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dan boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Manusia terbatas untuk menjelaskan, dan di dalam kemampuan kami, tapi Engkau tidak terbatas untuk boleh berbicara kepada kami secara leluasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak kenal dengan seorang yang bernama Ji Seong Ho. Saudara boleh Google nama dia. Dia adalah seorang yang tidak akan pernah melihat ke belakang. Dia nggak akan pernah melihat ke belakang. Never turning back, saudara-saudara. Dia diakui sebagai dunia sebagai seorang juru kampanye hak asasi manusia, dan juga dia seorang penyandang disabilitas, saudara-saudara. Berasal dari Korea Utara. Kalau saudara Google namanya pasti akan keluar banyak sekali artikel mengenai Ji Seong Ho. Ji sekarang tinggal di Korea Selatan. Dia kabur dari Korea Utara sebagai seorang defektor namanya, yang kabur untuk pencari suaka. Cerita selengkapnya saudara bisa baca, salah satunya itu di dalam George W. Bush Presidential Center website. Menarik sekali saudara-saudara kalau saya baca ceritanya. Nah, buat GE saudara-saudara, dia adalah seorang yang tidak melihat ke belakang, no turning back. Dia lahir pada tahun 1982, dan dia besar di awal tahun 1990-an di tengah-tengah kelaparan di Korea Utara di bawah pemerintahan komunis, saudara-saudara. Dan dia biasa hidup dengan menukar batu bata yang dia curi dari lokomotif kereta. Jadi lokomotif kereta ada batu baranya. Dia curi batu bara itu, saudara-saudara, untuk menukar dengan makanan. Nah, suatu hari dia hampir pingsan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, karena waktu itu kelaparan mencari batu bara, dan pada akhirnya, saudara-saudara, ketika dia pingsan, dia tidak sadar, dan pada akhirnya tangan dan kakinya di tengah-tengah udara winter yang sangat kejam sekali di Korea Utara, pada akhirnya, saudara-saudara, itu semuanya menjadi tangan dan kakinya pada akhirnya harus diamputasi. Dan dia melewati operasi amputasi katanya selama 4,5 jam tanpa anestesia, saudara-saudara. Luar biasa. Tahun 2006, dia dan saudara laki-lakinya pada akhirnya kabur bersama dengan keluarganya, kabur dari Korea Utara. Pertama-tama menyeberangi sungai Tumen yang ada di perbatasan antara Korea Utara dengan China. Dan kemudian pada akhirnya, saudara-saudara, dia berhasil kabur sampai ke Korea Selatan. Ayahnya tertangkap dan mati pada waktu itu ketika kabur bersama-sama dengan dia. Buat Ji, saudara-saudara, dia adalah seorang yang tidak melihat ke belakang. Karena masa lalunya, ke belakang, hidupnya yang sebelumnya, itu semuanya adalah hidup yang suram, hidup yang penuh dengan ketakutan dan perbudakan. Paulus di sini berbicara kepada kita mengenai bagaimana kita jangan melihat ke belakang. Karena apa? Karena ingat gak, Paulus minggu lalu dia berkata kepada kita apa? Engkau telah menjadi dewasa. Ingat? Engkau jangan bertindak seperti anak kecil. Pernah gak dengar itu? Pasti saudara-saudara pernah dengar ya, orang tua bicara seperti itu.
Kalau kita saudara mungkin sedang beranjak dewasa, orang tua sering bilang, jangan menjadi seperti anak kecil, menjadi seperti orang dewasa, karena engkau sudah dewasa. Dan ini yang Paulus katakan juga di pasal yang keempat, saudara-saudara. Dia katakan, jangan menjadi seperti anak kecil, jangan melihat ke belakang. Dan di sini Paulus bicara kepada jemaat di Galatia yang dipengaruhi pada waktu itu oleh ajaran sesat yang bernama Judaizers. Mereka mengajarkan kalau misalnya setelah kamu menjadi selamat di dalam Kristus, kamu perlu untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan yang dimaksud itu pada waktu itu adalah engkau melakukan hukum-hukum Taurat. Engkau melakukan hukum-hukum Taurat. Jadi iman tidak cukup untuk menyelamatkanmu menurut mereka. Iman harus ditambah dengan perbuatan, ditambah dengan ketaatan terhadap hukum. Tetapi kata Paulus itu adalah hidup yang dulu. Itu hidupmu yang dulu. Dulu mereka betul seperti itu. Dan demikian juga kehidupan kita yang dulu, saudara-saudara. Ingat nggak minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus merefleksikan hidup kita yang dulu dengan hidup kita yang sekarang. Apa bedanya? Kalau tidak ada bedanya, saudara-saudara, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus? Di Galatia 4 ayat 3, Paulus berkata apa? Demikian pula kita, dia katakan. Selama kita belum akil balik, kita juga takluk kepada roh-roh dunia, saudara-saudara. Apa maksudnya? Roh-roh dunia ini adalah seperti hidup kita yang dulu. Ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih kecil, ketika kita masih budak, dan bukan orang yang merdeka, tetapi sekarang kita sudah dewasa, kata Rasul Paulus. Kita sudah merdeka. Oleh karena itu di Galatia 4 ayat 4 sampai 5 dia katakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita dapat diterima menjadi anak. Jadi waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Apa yang dijanjikan di perjanjian lama telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kata Paulus apa? Yesus Kristus diutus untuk menebus kita supaya kita dapat menjadi anak dan kita dapat memanggil Tuhan Allah kita sebagai apa? Dikatakan di ayatnya yang ke-6. Sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Panggilan yang sangat-sangat intim, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-6. Dan ini adalah sebuah status yang sangat istimewa. Sebagai anak, kita adalah orang-orang yang sah. Bukan hanya diangkat sebagai anak, tetapi juga kita memiliki surat yang sah. Kita adalah orang-orang yang resmi, memiliki jaminan kalau kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita bukan hanya sembarang anak. Kita adalah ahli waris yang sah. Oleh karena itu tidak ada keraguan lagi dari kita. Di ayatnya yang ke-8, ketika kita masuk ke bagian kita pada saat ini, dia katakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi itu dulu, hidup yang dulu. Sebagai budak, tidak mengenal Bapa kita adalah hamba kepada Allah lain yang bukan Allah. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, kata Paulus di pasal yang ketiga ayat 26. Oleh karena itu Paulus sekarang melanjutkan nih di pasal 4 ini. Dia katakan kalau begitu, kalau kamu adalah anak, kalau kamu sudah dewasa, berlakulah seperti anak yang resmi, seperti orang dewasa, sebagai orang yang merdeka, bukan budak, saudara-saudara, sebagai ahli waris yang sah, bukan hanya seperti anak yang diangkat, sebagai orang dewasa, orang yang mengenal Allah, saudara-saudara. Penting sekali untuk kita pikirkan hal ini. Dan Paulus bicara panjang lebar di sini di pasal yang keempat.
Dia katakan, jangan melihat ke belakang pertama-tama. Perhatikan ayat 9 dan 10. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi kata Paulus apa? Sekarang kamu telah mengenal Allah. Kamu telah mengenal Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan lebih dari itu, kamu dikenal oleh Allah. Kata Rasul Paulus. Bukan hanya kamu mengenal Allah, kamu dikenal oleh Allah. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosamu. Dan kamu sekarang adalah orang-orang yang dikasihi. Kamu kawan sekerja Allah. Kamu adalah teman sekerja Allah. Dan kamu bukan hanya dapat mengenal Allah, tetapi Allah mengenal kamu, saudara-saudara. Luar biasa ya. Kita mungkin di Indonesia punya pembantu, saudara-saudara, di rumah. Tetapi apakah kita kenal sungguh dengan pembantu kita? Pembantu mungkin mengenal kita. Karena dia harus tahu jadwal kita seperti apa. Kapan mau makan pagi. Betul nggak? Kapan udah lapar siang. Kapan mau makan malam, dan lain sebagainya. Tapi kita kenal nggak pembantu kita? Belum tentu loh, saudara-saudara. Mungkin kita cuma taunya namanya aja, pembantu kita, betul nggak? Tetapi di sini Paulus katakan, kita mengenal Allah, dan Allah juga mengenal kita. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita katakan kita bisa memanggil Allah, Bapa kita, sebagai Bapa, Aba, Bapa, panggilan yang sangat intim. Saudara bisa bayangkan nggak coba? Dia juga bisa memanggil kita dengan panggilan yang sangat intim. Pasti semua dari kita punya nama rumah ya, betul nggak? Nama rumah yang nggak kepingin orang lain tahu mungkin, ya. Nama rumahnya mungkin nggak keren begitu ya, nama rumahnya. Tetapi saudara-saudara, Allah tahu nama rumahmu. Engkau dikenal oleh Allah. Nah disinilah Paulus menjelaskan, oleh karena itu, jangan engkau pernah berbalik kepada hidupmu yang lama. Beberapa alasan kenapa mereka tidak perlu atau tidak harusnya untuk kembali. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus katakan apa? Ingatlah aku. Dia katakan, ingatlah aku. Ayat 12, perhatikan. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kalau kita hanya baca satu ayat ini aja, saudara-saudara, kita akan berpikir kalau Paulus itu gila hormat. Betul nggak? Jadilah sama seperti apa katanya? Seperti aku. Betul nggak? Atau mungkin Paulus lagi cari perhatian. Atau mencari orang agar menjadi sama seperti dirinya. Bukan, di sini bukan Paulus ingin menjadi seperti itu. Paulus kepengen mereka mengikuti dia karena dia mengikuti Yesus. Jadi pertama-tama dia katakan bahwa dia telah mengikuti Kristus. Dia membawa berita Injil kepada orang-orang di Galatia. Dan bahkan ketika dia sakit, Paulus sakit. Saudara-saudara, kita tidak tahu dengan jelas sakitnya apa. Tetapi di ayatnya yang 14 dikatakan dia hina dan jijik. Betul nggak? Di ayat 14 itu jelas. Kelihatan hina dan jijik, saudara-saudara. Ada orang banyak berspekulasi sakitnya ini apa. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi sekali lagi, karena orang-orang di Galatia, Paulus juga menderita lagi. Perhatikan ayat 19, 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu menderita sakit bersalin, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Aku menderita sakit bersalin lagi. Bukannya berarti Paulus melahirkan anak, bukan. Tetapi dia bayangkan penderitaannya itu seperti perempuan yang sedang bersalin. Tetapi kata lagi itu adalah sebuah kata yang penting yang harus kita bawahi, garis bawahi. Karena apa? Karena Paulus lagi menderita bagi mereka. Sampai apa dikatakan di sini?
sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi di dalam kesulitan yang Paulus lalui, Kristus menjadi nyata di dalam dirinya. Terutama dalam penderitaan Paulus, Kristus nyata di dalam dirinya. Oleh karena itu Paulus dapat berkata kepada mereka, jadilah seperti aku. Ya. Kalau kita baca satu ayat aja saudara-saudara, itu bisa kita interpretasi macam-macam. Tetapi kalau kita baca konteksnya, kita akan melihat saudara-saudara, bagaimana Paulus sebetulnya ingin mereka mengikuti dia, karena dia adalah contoh Kristus yang jelas bagi mereka. Siapa contoh Kristus yang ada di sekitar kita? Seringkali kita abaikan contoh-contoh Kristus itu. Karena apa? Karena kita pikir, itu memang sudah seharusnya orang melakukan seperti itu. Kalau orang Kristen harus mengasihi sesama. Kalau orang Kristen harus mengampuni musuhnya. Tanpa sadar sebetulnya, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu itu sebetulnya yang Tuhan tempatkan untuk menjadi contoh Kristus yang jelas bagimu. Jadi saya kepingin saudara untuk lihat, nggak usah jauh-jauh, nanti morning tea, ada nggak contoh Kristus yang Tuhan sudah tunjukkan dengan jelas di hadapan kamu? Dan kalau ada, take note, dan syukuri, dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau misalnya orang itu sudah menjadi contoh Kristus bagi saya, Tuhan, untuk mengingatkan saya siapa Engkau dan apa yang Engkau lakukan buat saya. Ngerti nggak maksud saya di sini? Ya, take note, lihat contoh Kristus yang jelas seperti apa. Bukan untuk mengagungkan orangnya, tetapi untuk bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan orang-orang itu di sekitar kita, supaya kita sadar dan kita diingatkan bahwa Kristus adalah Kristus yang juga sudah berkorban bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus menginginkan mereka untuk tidak kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama. Karena apa? Dia ingin mereka mengingat kasih yang mula-mula. Perhatikan ayat 14, saudara-saudara. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, bahkan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Wow, luar biasa ya saudara ya. Dalam keadaan yang hina dan jijik, mereka menyambut Paulus seperti mereka menyambut siapa? Yesus Kristus sendiri. Luar biasa saudara-saudara. Sebuah bentuk kasih yang mereka tunjukkan orang-orang Galatia ini kepada Paulus. Karena Paulus telah memberikan contoh Kristus yang jelas bagi mereka. Dan mereka menyambutnya tanpa hitung-hitungan. Mereka membuka pintu mereka lebar-lebar. Dan dengan sukacita mereka melakukan ini. Dan mereka pun juga Paulus lihat sebagai orang-orang yang bahagia. Lihat ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, mereka bukan hanya mengerti pengorbanan Paulus, tetapi mereka juga mengerti kenapa Paulus melakukan hal tersebut. Ya, mereka mengerti kasih Kristus yang telah membebaskan mereka, kasih yang berkorban, kasih yang memberikan hidupnya bagi tebusan umat mereka. Tapi kata Paulus apa? Itu dulu. Sekarang mana bahagia mereka? Mereka sekarang membuat Paulus menjadi musuh. Perhatikan ayat 17. Dan mereka berusaha menarik orang-orang ini, berusaha menarik orang-orang yang masih setia untuk mendapatkan pengikut. Perhatikan ayat 17, saudara-saudara. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Paulus di sini bicara mengenai orang-orang Judaizer itu.
pengikut ajaran-ajaran sesat. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan saudara-saudara, karakter-karakter yang mereka lakukan. Mereka giat berusaha untuk menarik, mereka mengucilkan, dan kamu pun menjadi giat mengikut mereka. Lihat nggak di situ? Dan ini adalah contoh karakter cult atau karakter aliran sesat yang sangat jelas sekali. Bahkan sampai sekarang ini, populer sampai sekarang ini. Mereka mengaku Kristen, mereka mengaku punya gereja, mereka berdoa, bahkan mereka bilang mereka baca Alkitab, walaupun hanya comot ayat ini dan itu, tetapi mereka mengajarkan kalau Yesus itu nggak cukup. Yesus itu harus ditambah sesuatu lagi. Sesuatu agar kita selamat. Mereka giat menarik kita ke gereja mereka, bukan untuk memperkenalkan Yesus, tetapi untuk apa? Untuk mengucilkan mereka dari komunitas keluarga dan dari komunitas Kristen lainnya. Jadi saudara, ini karakter yang umum dari aliran sesat, dan kita harus hati-hati. Kalau aliran sesat itu juga sekarang ini banyak sekali, apalagi di kampus, saudara-saudara. Banyak aliran sesat yang mencoba untuk menarik, mengucilkan, menarik pengikut supaya orang bisa menarik pengikut lainnya. Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati. Dan jangan berpikir kalau saya sudah kuat imannya, tidak mungkin saya bisa digoyahkan. Enggak juga saudara-saudara, karena banyak orang-orang Kristen yang matang, yang pada akhirnya tertarik dengan cult ini, pada akhirnya saudara-saudara jatuh ke dalam aliran sesat. Dan Paulus nggak habis pikir, dia habis akal menghadapi mereka, orang-orang di Galatia ayat 20. Kok bisa begitu? Nah, mereka diingatkan lagi dengan kasih yang mula-mula, kasih dari Paulus, tetapi juga kasih dari Kristus. Yang ketiga, ingatlah bahwa kamu telah ditebus dan dibebaskan. Nah, ini bagian terakhir agak sedikit rumit, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia memakai perumpamaan dari perjanjian lama mengenai Abraham dan dua anak. Saya akan coba jelaskan kepada saudara-saudara ya, kenapa dia memakai perumpamaan ini. Abraham, seperti kita tahu, punya dua anak. Ya. Yang pertama adalah Ismail, sesuai dengan urutannya. Yang kedua adalah Ishak. Betul? Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah airnya, dan dia diberikan janji keturunan. Abraham percaya pada waktu itu, dan ini diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Tetapi setelah Abraham keluar dan diberikan janji, masih belum ada realisasi daripada janji itu. Akhirnya dengan seizin istrinya Sarah, pada waktu itu Abraham menghampiri Hagar dan budaknya dari Mesir, dan Ismail pada waktu itu lahir. Dan mereka berpikir mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menggenapi janjinya. Pada waktu itu saudara-saudara, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, dan pada waktu itu saudara-saudara diberikanlah anak yang dijanjikan melalui Sarah. Lahirlah anak yang dijanjikan yang bernama Ishak, saudara-saudara. Jadi ada dua anak, ya, yang satu lahir dari budak, yang satu lagi lahir dari wanita yang merdeka. Yang satu lahir karena Abraham tidak percaya kepada Allah, yang satu lagi lahir karena dia percaya kepada Allah. Nah, kata Paulus apa? Seperti Abraham mempunyai pilihan untuk membantu Allah atau untuk percaya kepada Allah, untuk mencari jalan alternatif atau untuk percaya kepada Allah. Ini juga orang Galatia mempunyai pilihan. Apakah keselamatan itu melalui usaha atau hanya karena anugerah? Saudara-saudara, orang di Galatia punya pilihan
Seperti Abraham, untuk memperoleh penggenapan janji Allah, mau melakukan dengan hukum Taurat atau mau menerima janji Allah itu dengan anugerah, saudara-saudara. Dan Paulus menegaskan lagi bukan hanya 2 anak, tetapi dia juga tegaskan dengan 2 kota, saudara-saudara. Perhatikan nggak ayat 24 sampai ayat 27. Yerusalem sekarang dan Yerusalem surgawi. Sekali lagi saudara-saudara, ada 2 cara untuk kita datang kepada Allah. Cara yang pertama yang tidak mungkin saudara-saudara dapat memiliki akses kepada Allah, karena kita hanya bisa mencoba, itu ialah dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Dengan Yesus plus something. Tetapi ada cara yang kedua, yaitu cara bagaimana kita dapat datang kepada Allah dengan percaya bahwa keselamatan hanya karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kata Paulus apa pada waktu itu? Abraham diberikan perintah ayat 30 dan 31, usirlah hamba perempuan itu, dikatakan, beserta dengan anaknya. Sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi Paulus kepingin kita memegang janji Allah, percaya pada anugerah, bahwa keselamatan kita hanya karena anugerah, percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ingat nggak cerita si Ji Seong Ho? Ya, Ji nggak pernah melihat ke belakang. Dia tidak mau kembali ke Korea Utara, saudara-saudara. Karena dia tahu Korea Utara itu perbudakan, perhambaan, ketidakbebasan. Dia tahu mengenai hal tersebut, saudara-saudara. Penderitaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sudah dibebaskan dan merdeka. Saudara, orang seperti apa? Apakah saudara orang yang sudah dibebaskan, sudah merdeka, sudah selamat? Jangan kembali lagi kepada perhambaan. Yesus pernah berkata di Yohanes 8 ayat 34, ada di layar. Apa yang dia katakan? Yohanes 8 ayat 34. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, itu adalah hamba dosa. Dia nggak bilang dosanya apa. Dia nggak bilang berapa kali berbuat dosa. Ya. Tetapi dia katakan semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita adalah manusia yang berbuat dosa. Kita perlu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu datang kepada Dia untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita dan untuk meminta Dia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya nggak tahu, saudara tahu nggak pengarang lagu Amazing Grace namanya siapa? John Newton, betul, John Newton. John Newton ini saudara-saudara, dia anak tunggal, dia kehilangan ibunya pada umur 7 tahun, dan dia biasa mengarungi laut, saudara-saudara. Dia kenal dengan laut, bahkan sejak umur yang masih muda 11 tahun, dia tahu mengenai laut. Dan dia terlibat pada waktu itu, saudara-saudara, dalam perdagangan budak dari Afrika. Perdagangan budak dari Afrika. Ketika usia 23 tahun, pada tanggal 10 Maret 1748, saudara-saudara, ketika kapalnya pada waktu itu karam di tengah badai, Allah menyelamatkan dia. Dan dia menjadi percaya kepada Allah. Dan dia menulis bagaimana Allah menyelamatkan dia. Dia tulis dengan kata-kata Amazing Grace, how sweet the sound. Dia menulis himne sungguh besar anugerahmu, saudara-saudara, yang sangat terkenal. Dia ingat apa yang Allah lakukan bagi dia. Ini mungkin PR kita ketika kita mencoba mengingat siapa kita. Orang Israel diberikan PR
oleh Tuhan untuk mengingat. PR-nya apa? Ulangan 15 ayat 15. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Ingat, ingat, ingat. Ya. Ingat bahwa kamu adalah orang yang sudah diselamatkan. Ingat kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Ketika kita menghadapi godaan yang sangat besar, untuk kita jauh dari Tuhan, untuk kita berjalan jauh dari Tuhan, ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini penting sekali, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa Surgawi, buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana kami boleh mendengar firman Tuhan sekali lagi. Biarlah kiranya Engkau yang terus boleh berbicara kepada kami. Tuhan, manusia telah selesai berbicara, tetapi biarlah kiranya Engkau yang terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.